Tadi ingat saya bilang riwayat sebelumnya 1 derajat itu 100 tahun. Diangkat 100 derajat 10 kali baca. Tidak berdiri dari tempat sholat. Zikir dulu. Gitu kan? Diangkat 100 derajat. Allah selamatkan dari godaan syaitan. Allah utus malaikat yang menjaganya. Tidak ada ya yang bisa membinasakan dia kecuali dosa syirik. Ini keutamaan yang besar. Berapa banyak orang amalkan? Ada hadis Nabi SAW lagi itu kalau subuh, asar dan maghrib. Dibaca itu 10 kali. Di sana engkau hidup kekal dan tidak akan mati. Bersenang-senang bersama makhluk-makhluk yang indah. Bangunlah dari tidurmu. Karena sungguhnya ada sesuatu yang lebih baik daripada tidur. Yaitu karena luar biasa. Hadis Nabi SAW. Man hamma bihasanatin walam ya'amalha. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik. Walaupun dia belum mengerjakannya dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Kata Nabi SAW. Fa'in amilaha. Kalau dia sempat mengerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu asyru adhafiha. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari amal ibadah itu. Ila sabami adhifin ila adhafin katsira, sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhib yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri rahimahumullah semuanya. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada 3 orang dari satu suku masuk Islam. Kemudian Talha menghormati, memuliakan mereka dengan meninggalkan mereka, maksudnya membuat mereka tinggal di rumah Talha, 3-tiganya. Kata Talha, berjalan waktu, 3 orang ini hampir sebaya dari satu suku. Jalan waktu, dikumandangkan jihad, orang pertama pergi mati syahid. Berperang mati syahid. Udah, tertutup. Oh berarti Masya Allah sudah husnul khatimah. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua ikut perang lagi mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga meninggal juga tapi meninggal di ranjang. Cuma ada jarak waktu dengan kedua temannya mati syahid. Kata Talha bin Ubaidillah, di malam hari meninggalnya orang yang ketiga, Allah membuat saya mimpi melihat mereka bertiga di surga, tapi yang paling depan dan yang paling pertama surga adalah orang yang terakhir meninggal, yang bukan mati syahid. Maka ini mengganggu, kata Talha, mengganggu. Saya langsung datang kepada Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, tolong jelaskan mimpi ini. Kok bisa seakan-akan tolong ingin tanya, orang yang mati biasa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan sambil senyum, wahai Talha, mana kamu dari amal-amal yang sempat dia kerjakan dari selisih umur di antara mereka? Bukankah yang meninggal tadi di ranjang bisa dapat 1 kali Jumat, 2 kali Jumat, 3 kali Jumat, 10 kali Jumat, bisa sempat puasa Ramadan, bisa sempat sedekah, itu aja sudah cukup untuk mengalahkan orang yang mati syahid. Maka jangan sia-siakan peluang itu. Ya. Jadi teman-teman, tolong garis bawahi, saya perlu titik beratkan ini, masalah amalan sunnah. Zikir habis sholat, jangan anggap remeh. Zikir aja dulu. Ya. Syaitan kadang-kadang bisikin itu, nanti zikir di jalan. Padahal begitu keluar pintu masjid sudah lupa dia. Zikir dulu. Kata Nabi SAW, orang kalau habis sholat, tidak berdiri dari musallahnya, tidak bicara dengan orang di sebelahnya, tidak batalin wudunya, termasuk jangan pindah dari tempat sholat. Gak usah pindah dari sini ke sebelah situ, gak usah, duduk di situ aja. Karena pindah sudah membuat doa malaikat terputus. Siapa yang sholat, tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak batalkan wudunya, maaf keluar angin misalnya, maka malaikat di atas kepala akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Saya kadang-kadang lihat ikhwah kita begitu, saya tidak tahu kalau di akhwat tapi kalau di ikhwah itu habis salam langsung berdiri. Walaupun dia duduk di sana zikir, sudah putus doa malaikat. Kenapa nggak duduk di tempat situ? Masalahnya apa? Gitu kan? Sempit Ustaz, ya sabar. Sabar. Oh, ada doa malaikat gitu ya. Apalagi kalau habis subuh, kejar itu. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca habis subuh. Dan dalam akhir riwayat Nabi mengatakan, begitu juga kalau dia baca di asar dan maghrib. Sebelum mengubah posisi duduk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah sekali. Dalam riwayat lain, yuhyi wa yumiit diganti dengan biyadil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ya, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang baca ini 10 kali sebelum mengubah posisi duduk akan diberikan, kata Nabi SAW, yang pertama dicatatkan baginya ada riwayat 10 pahala, riwayat 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa. Diangkat 100 derajat. Tadi ingat saya bilang riwayat sebelumnya 1 derajat itu 100 tahun. Diangkat 100 derajat 10 kali baca. Tidak berdiri dari tempat sholat. Zikir dulu. Gitu kan? Diangkat 100 derajat. Allah selamatkan dari godaan syaitan. Allah utus malaikat yang menjaganya. Tidak ada ya yang bisa membinasakan dia kecuali dosa syirik. Ini keutamaan yang besar. Berapa banyak orang amalkan? Ada hadis Nabi SAW lagi itu kalau subuh, asar dan maghrib. Dibaca itu 10 kali. Ada hadis khusus tentang subuh. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca
sebelum mengubah posisi duduknya selepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, digabungkan dua riwayat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini baca 100 kali. Kata Nabi SAW, dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya. Tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Amalkan amal-amal sunnah begini. Harus dipaksakan. Jangan cuma dengar, maksudnya kan kuda tinggal kiri nggak ada manfaatnya. Ya. Dan terlalu banyak kalau kita ingin rincikan masalah ini. Coba susun masing-masing, coba cari celah di mana amal soleh kita yang masih bolong. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bila syaitan melihatmu kokoh di sebuah ibadah, dia akan mencari celah ibadah yang lemahmu. Oleh karena itu kita harus, kalau atau dalam athar yang lain dikatakan, maka dia akan meninggalkanmu dan mencari celah yang lemah. Maka kita cari celah lemah kita di mana. Ya, baru kita mulai perbaikin di situ. Masing-masing harus perbaiki dirinya. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ma aktsarur rakba wa aqallul haj. Ini beliau singgung tentang masalah keikhlasan dalam ibadah. Banyak sekali rombongan pergi haji, tetapi sedikit orang yang benar-benar berhaji. Maksudnya dapatkan pahalanya. Karena tidak kontrol niatnya, ria, tidak menyempurnakan karena tidak belajar, ya, asal-asalan saja ibadah atau ngarang-ngarang ibadah, ya udah sia-sia saja. Berapa banyak rombongan pergi haji, jutaan orang, tapi berapa yang diterima? Ini bisa masuk juga berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang puasa, tapi sia-sia semuanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qala Allah innama yatakabbalu Allah minal muttaqin. Perhatikanlah diterimanya amal lebih daripada sekedar mengerjakannya. Kenapa banyak orang teman-teman sholat buru-buru selesai, seakan-akan dia store kewajiban. Karena dia pikir Allah butuh. Demi Allah, Allah nggak butuh dengan sholat antum, puasa antum. Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Balik sekarang persepsinya. Saya yang butuh dengan pahala sholat ini, saya yang butuh dengan pahala ngaji ini, dengan sedekah ini. Saya yang butuh. Allah nggak butuh. Allah ini punya miliaran tidak terhitung jumlah makhluknya yang berzikir kepadanya, beribadah kepadanya. Kata Nabi SAW tentang masalah malaikat di langit sana, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh langit mengeluarkan suara seperti rintihan induk unta. Ya, seperti unta kalau keberatan, barang seperti itu langit, tapi kita tidak bisa dengar. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit, kecuali ada malaikat yang sedang sujud dan ruku. Mereka bertasbih. Kita nggak dibutuhkan ibadah kita sama Allah. Kita yang butuh. Kalau kita faham persepsi ini, kita yang butuh terhadap ibadah kita akan maksimal. Nggak buru-buru sholatnya, nggak buru-buru zikirnya, maksimal dalam bersedekahnya dan segala macam. Ini penting sekali. Ya. Makanya beliau mengatakan, Ali radhiyallahu anhu, perhatikanlah diterimanya amal lebih besar daripada sekedar mengerjakannya. Supaya tidak sia-sia waktu, energi ya yang dilakukan atau dikerahkan. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 27. Jadi maksudnya kalau tidak bertakwa, tidak maksimal dalam ibadah, tidak diterima, percuma sia-sia saja. Apalagi kalau sampai ngarang-ngarang ibadah, sudah makin buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang saleh bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya demi meraih keridhaan Allah. Al-Ahnaf bin Qais, ya, saya lebih cenderung dengan pendapat mengatakan beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika dikatakan kepadanya, engkau sudah menjadi seorang yang sangat tua dan puasa akan melemahkanmu karena di masa tuanya tetap puasa, tidak mau berhenti puasa. Maka ia menjawab, inni u'idduhu li safarin tawilin was-sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala azabihi. Sungguhnya aku sedang mempersiapkan dengan puasa ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ada alam barzah, kita tidak tahu berapa lama kita di sana. Terus kemudian ada juga hari kebangkitan, entah berapa lama kita di mahsyar, ya, dan seterusnya. Maksudnya sampai ada juga orang melewati neraka dulu baru masuk ke surga, diantaranya orang-orang yang berat dosanya lebih berat daripada amal saleh dari kalangan muslimin. Maka beliau mengatakan, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dengan begini, lebih gampang, lebih ringan daripada nanti sabar kalau disiksa. Lebih baik sabar. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam kondisi puasa. Padahal beliau sudah sangat tua sekali. Ya. Beliau meninggal dalam kondisi puasa sampai sebelum dibunuh oleh kaum Khawarij radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi, beliau bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi mengatakan, sabarlah hai Utsman karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Tetap puasa. Abu Darda mengatakan, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak akan berharap hidup sesaat di muka bumi. Yang pertama itu, menikmati dahaga pada saat puasa. Justru dijadikan itu sebagai
oh ini luar biasa nih, makin berkorban di jalan Allah gitu. Kemudian ya sholat di malam hari pada saat orang tidur, dan juga aku duduk dengan komunitas orang yang menyortir perkataan-perkataan baik sebagaimana disortirnya atau dipilihnya buah yang baik dari buah yang busuk. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, satu malam aku tertidur. Ini namanya ru'ya sadiqah ya, mimpi yang benar. Itu memang bisa terjadi bagi orang-orang beriman. Kalau kita mimpi yang baik-baik, mengingatkan masalah keimanan, itu insya Allah mudah-mudahan ru'ya sadiqah, ru'ya mimpi atau mimpi yang baik gitu ya. Karena mimpi ada dua, ada ru'ya sadiqah, ada mimpi yang benar, yang kata Nabi SAW itu bagian dari mujizat kenabian, dan ada hilm dari syaitan, mimpi yang menakut-nakutkan gitu. Nah kata Malik bin Dinar, suatu malam aku tertidur sehingga lupa melaksanakan kebiasaan ibadahku. Kebablasan, tidak sholat malam. Biasanya setiap malam sholat tahajud. Malam itu dia lupa sholat malam. Lalu aku bermimpi bertemu seorang anak perempuan yang sangat elok. Di tangannya terdapat sehelai kain. Lalu orang itu, wanita itu, perempuan itu berkata kepadaku, apakah engkau bisa membaca? Maka kata Malik, ya. Ini Malik bin Dinar seorang tabi'in yang masyhur ya. Maka ia pun wanita itu memberikan kain itu kepadaku. Ternyata di dalamnya tertulis. Ini dalam mimpinya. Apakah engkau terlena oleh kenikmatan dan angan-angan? Maksudnya kau tidur di atas ranjangmu di sini. Hingga melupakan bidadari yang putih dan halus di surga. Balasanmu besar nih kalau kau sholat malam. Di sana engkau hidup kekal dan tidak akan mati. Bersenang-senang bersama makhluk-makhluk yang indah. Bangunlah dari tidurmu. Karena sungguhnya ada sesuatu yang lebih baik daripada tidur. Yaitu sholat tahajud dengan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke poin terakhir kita. Masalah taubat. Taubat dari kesalahan. Saya sempat tadi singgung, teman-teman sekalian, ini tiket VIP ini. Luar biasa pokoknya udah. Susah untuk menggambarkan taubat ini. Hitungan detik, janji sama Allah tidak ulangi, tinggalkan dosa itu, menyesali, Allah kabulkan. Hitungan detik, begitu saya dia meninggal, bisa langsung masuk surga. Ini taubat ini jangan disia-siakan. Dan jangan juga terlalu dianggap remeh. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 50, agar segera menuju kepada Allah. Tentu dengan taubat, beramal saleh. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali ya, kepada mentaati Allah atau ketaatan kepada Allah. Sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini. Dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 8, Allah mengatakan mengajak kita agar kembali kepadanya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ya sebanyak apapun, ya seberat apapun bobotnya, tetap Allah bisa maafkan. Asal kita taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus. Tidak ada riaknya. Ya, tidak ada niat untuk mengulangi dosanya. Mudah-mudahan dengan taubat yang benar itu Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan tidak sampai situ saja. Juga akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ragama anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa ragama anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yukfara lahu, wa ragama anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Celaka, terhina, binasa seseorang yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ya. Celakalah, binasalah, hancurlah seseorang yang mendapati bulan Ramadan lalu Ramadan berlalu darinya sebelum ia diampuni. Enggak ada manfaatnya Ramadan bagi dia. Dan celaka serta binasalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, namun keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Dia bengkalikan maksudnya. Ya. Abdullah bin Busr juga radhiyallahu meriwayatkan sabda Nabi SAW, tuba liman wujida fi sahifati istighfarun kathir. Beruntung sekali, kata Nabi SAW, orang yang di dalam catatan amalnya didapati istighfar yang banyak. Astagfirullah itu artinya, ya Allah saya mohon maaf. Wa atubu ilai, saya janji tidak akan ulangi. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan selalu ada istighfar di buku amalnya. Dalam sebuah riwayat lain, Aisyah berkata radhiyallahu anha, sungguh orang yang menemukan di setiap 2 baris amalnya, catatan amalnya istighfar, maka dia akan selalu bahagia. Abu Bakar radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia pernah menasihati sahabat yang lain, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, wahai Abu Ubaidah,
Beramallah dengan amal saleh. Selalu detik hidupmu isi dengan ketaatan. Hiduplah sebagai mujahid. Selama ada persiapan, ada peperangan, ikut perang. Dan wafatlah sebagai syahid. Bila kau bisa dapatkan itu, minimal dengan niatnya. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kitabmu dengan tangan kananmu. Pasti kau akan dapat nanti kitab di tangan kanan yang bawa kau masuk ke dalam surga. Dan akan menenangkan pandanganmu di dunia dan di akhirat. Demi Allah, sungguh aku berharap engkau termasuk orang-orang yang banyak bertaubat. Banyak kembali kepada Allah. Tunduk, zuhud terhadap dunia. Dan menginginkan akhirat. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadamu dan menggiring kebaikan itu kepadamu. Ketika dia menjadikanmu berjalan bersama pasukan kaum muslimin menuju musuhnya dari kalangan orang-orang musyrik. Maka perangilah orang-orang kafir kepada Allah, mempersekutukannya dan menyembah selainnya. Mungkin ada teman-teman yang bilang, tapi riwayat ini Ustaz, kan bicara masalah jihad, kita sekarang tidak ada jihad. Ini saran saya saja. Ada dua hal. Yang pertama niat. Niatkan dalam hati agar semua amal saleh, walaupun antum belum punya peluang mengerjakannya, diniatkan. Niatkan mengerjakannya. Ya. Karena luar biasa hadits Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, walaupun dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Sekarang kita di Indonesia, teman-teman kita di Palestina, mereka lagi berjihad. Niatkan dalam hati, kalau seandainya Allah kasih saya peluang, saya juga mau jihad bersama mereka. Antara anda sama Allah. Antara antum sama Allah. Ya. Kata Nabi SAW, fa'in amilah. Kalau dia sempat mengerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu ashru adhafiha. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari amal ibadah itu. Ila sab'ami'a di'fin ila adhafin katsira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Kenapa kita nggak niatkan teman-teman sekalian? Mau tidur malam, niatkan tahajud. Walaupun tidak ketiduran, tidak sempat bangun, dapat satu pahala tahajud. Kalau bangun kerjakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan kita. Maka kita bisa mendapat ini dengan niat kita. Ada hadis yang lain, ini hadis mulia sekali. Ya. Tadi saya bilang dengan niat, yang kedua ini dengan tekad. Ya. Ada hadis yang kedua, di masalah yang kedua ini. Ya, kalau tadi yang pertama niat, ini adalah tekad. Kata Nabi SAW, manusia 4 tingkatan, 4 golongan lah. Yang paling pertama ini kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Kedudukannya paling tinggi. Itu adalah rajulun atahu Allahu malan wa ilma. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Ya, maka ini adalah manusia yang terbaik. Makanya jadikan dalam doa anda, doa antum ini, ya Allah karuniakan hambamu ilmu dan harta dan buatlah hambamu menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini orang yang paling baik. Ada golongan kedua, ini perhatikan ini. Kata Nabi SAW adalah seseorang yang Allah kasih ilmu, dia tahu teorinya, tapi dia nggak punya harta. Cuma dia bilang, kata Nabi SAW, antara dia sama Allah, dia bilang, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti orang yang pertama tadi. Orang yang pertama ini karena punya harta bangun masjid, dia tahu secara agama, dia tahu teorinya, oh dapat ihsan di surga, dia bangun masjid, dia bantu janda, anak yatim, segala macam, gali sumur, macam-macam. Yang golongan kedua tahu nih, secara teori, tapi dia nggak punya harta. Cuma dia bilang antara dia sama Allah, ya Allah, andai saja, dia tulus dalam itu ya, andai saja engkau berikan aku seperti engkau berikan orang itu, aku akan buat yang sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Maka kedua orang ini sama pahalanya. Sekarang tuh hadir di pengajian begini teman-teman sekalian. Satu lantai ini, Masya Allah bisa nampung 3.000 orang. Saya juga termasuk pernah ngisi materi di masjid ini. Mungkin, kalau salah kapasitas 3.000 orang, seingat saya ya. Dulu saya dapat informasi begitu. Antum datang sini bukan hanya sekedar duduk. Oh, tempatnya luas ya. Oh, ada jumatan ya. Oh, ada ustadz ini yang ceramah situ ya. Itu pernak-pernik yang tidak penting banget untuk dibahas. Ada hal yang lebih besar, harusnya antum berpikir dan tekad antara antum sama Allah. Andai ya Allah, engkau memberikan aku harta seperti orang yang punya building dan buat masjid ini, aku akan buat yang sama. Allah kasih kita pahala yang sama. Lewat Istiqlal, tidak usah bilang, oh itu simbol Indonesia ya. Apa manfaatnya? Orang juga semua tahu itu simbol Indonesia, simbol kaum muslimin. Bukan tidak boleh kita bilang, oh itu bisa. Tapi apa manfaat antum dapatkan? Kalau antum cerita sama teman, ini simbol Indonesia. Orang Indonesia juga bilang, saya juga tahu. Kecuali mungkin orang asing lain. Tapi coba pikir yang lebih besar teman-teman. Kita kan tidak hadir masa pembangunan itu. Tidak ikut partisipasi. Tapi apakah cuma sebuah kenangan? Tidak. Antum bisa bilang, ya Allah, antara antum sama Allah. Andai saja
engkau mengaruniakan aku seperti para pembangun Istiqlal, aku akan bangun yang sama. Bukankah Nabi tadi bilang maka pahalanya sama? Masjidil Haram Mekah. Saya pernah duduk menjelang buka puasa Ramadan. Orang lagi pada berdoa semua, luar biasa khusyuknya orang ibadah gitu ya. Terus saya melihat orang yang berdoa, orang situ pada bagi buka puasa, orang yang sibuk tawaf, orang yang sa'i, orang yang baca Quran, ibadah semua. Ini jutaan orang. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Mungkin banyak orang berpikir, ya itu Masjid Haram bagus ya, rame, banyak orang saleh. Sebatas itu. Kenapa kita nggak terapkan ini? Lalu saya berpikir dan saya mengatakan, ya saya berusaha saja. Allah lebih maha kuasa. Saya mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau karuniakan pemimpin Saudi ini untuk menguasai 2 masjid yang mulia, Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, dan mereka meraih pahala yang begitu banyak dari hamba-hambamu, kalau engkau berikan hambamu ini sama dengan mereka, aku akan buat yang sama. Ruginya apa? Benar gak? Hah? Gak ada yang dukung saya. Jadi semua kebaikan sebenarnya kita bisa raih dengan niat kita. Asal tekad yang benar. Jangan lewatkan begitu saja. Tapi ingat, hadis masih berlanjut. Ada golongan ketiga, ini kata Nabi SAW, bi akhbathil manazil. Orang yang buruk sekali. Dikasih harta, tapi gak punya ilmu. Gak mau tahu halal haram, dia gak belajar. Lalu dia habiskan hartanya di maksiat. Diskotik, bar, judi, zina. Ada golongan keempat, ini golongan yang paling goblok. Ya, saya harus bahasakan dengan kata-kata ini, mohon maaf. Karena memang harus difahami ini orang bodoh luar biasa. Kata Nabi SAW adalah orang yang tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Sudah bodoh agama, miskin. Lalu dia bukan lihat golongan kedua sama ketiga. Pertama sama kedua. Dia lihat golongan ketiga. Yang bangun diskotik, yang mabuk, yang zina. Lalu dia bilang apa kata Nabi SAW? Kalau saya juga punya seperti dia, orang yang ketiga nih. Yang buat maksiat. Saya akan buat yang sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi wazri sawa. Dosanya sama. Dia lihat diskotik itu ramai. Oh, kalau saya juga punya duit, saya juga buat begitu. Ah, sama dosanya. Orang buat karaoke, orang buat ini, sama. Dia mau buat sama. Ini kebodohan. Makanya masuk ke masalah rana niat kebaikan. Itu penting sekali. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman semua kebaikan. Antum melihat seorang imam haram, Masjidil Haram, hafidh Quran, da'i, siapa saja. Antum niat. Asal tulus kepada Allah, Allah bisa kasih pahala sama dengan mereka. Ini satu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luqman yang Allah sebutkan dalam surah Luqman berkata kepada anaknya, qala Luqmanu libnihi, ya bunayya, la tuakhirit taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai anakku, jangan pernah kau menunda taubat untuk kembali kepada Allah, karena sesungguhnya kematian datang secara tiba-tiba. Dan sebagian ahli hikmah berkata, la takun mimman yarjul akhirata bighairi amalin, wa yuakhiru taubata litulil amali. Jangan engkau termasuk orang yang mengharap akhirat tanpa amal. Mau surga enggak? Mau. Tapi kamu sholat enggak? Enggak. Puasa enggak? Enggak. Sedekah enggak? Semua enggak. Gimana caranya? Berharap masuk surga. Ya. Kemudian dikatakan, dan menunda taubat karena panjangnya angan-angan. Jangan tunda taubat karena panjangnya angan-angan. Ah gampang deh, saya masih muda. Saya masih 17 tahun, 18, 20, 30. Tanpa dia sadari waktu terus berlalu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wat-taubatu ahammu qawaidil islami wahya awwalu maqamat saliki tariqil akhirah. Taubat adalah pondasi terpenting dalam Islam dan ia merupakan makam pertama para penempuh jalan menuju ke akhirat. Maka berarti tidak boleh ditunda taubat tersebut. Al-Ghazali berkata, telah datang banyak sekali riwayat tentang keutamaan istighfar hingga tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Allah mengaitkannya dengan keberadaan Rasul. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Sebagian ulama berkata, dahulu kita memiliki 2 pengaman. Yang pertama adalah keberadaan Rasul di tengah kita. Lalu ia pergi, sudah meninggal. Dan tersisa istighfar. Jika istighfar itu pun hilang, maka kita akan binasa. Kalau kita simpulkan semua apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian, maka sadarilah kematian bisa datang setiap saat. Oleh karena itu, jadikan setiap amal yang kita kerjakan adalah amal terakhir buat kita. Mumpung Ramadan di depan mata, berdoa kepada Allah agar dimudahkan sampai di Ramadan itu. Dan ingat selalu, sebelum menyesal, karena penyesalan datang terakhir. Ya.
susun semua program amal-amal yang kita masih malas kerjakan, terutama amal-amal sunnah. Mulai dari amal baik, wajib dulu, kemudian amal sunnah semua mulai dipaksakan untuk dikerjakan. Dan kalau masih punya dosa, segera bertaubat. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita. Sebagai penutup kata-kata kami, taubat itu teman-teman sekalian memberikan manfaat dua. Yang pertama, hilangnya atau selamatnya seseorang dari hukuman. Karena kita minta maaf. Allah angkat hukuman, tidak jadi kena hukuman. Seperti kalau Anda kerja di perusahaan lalu Anda diputihkan kesalahannya. Minta maaf lalu dimaafkan. Maka tidak kena hukuman. Yang kedua, semua fasilitas yang tertahan kena pelanggaran tersebut akan dikembalikan. Waktu Nabi Adam alaihissalam ya, dikeluarkan dari surga oleh Allah SWT, Nabi Adam bertanya begini, ya Allah, apakah kalau aku bertaubat engkau akan kembalikan aku ke surga? Kembali fasilitas itu? Kata Allah SWT, iya. Maka akan kembali fasilitasnya. Nah ini juga poin-poin penting yang harus kita pahami baik-baik teman-teman sekalian. Ingat, kajian kita seperti ini hanya sebuah peringatan yang kami bisa sampaikan. Semua keputusan di tangan Anda. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil sebagai sebuah pelajaran dan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Orang yang sedang, mungkin dia mengambil sebagian dan dia meninggalkan sebagian. Orang yang bodoh adalah betul-betul tidak mengambil pelajaran dari sebuah majlis. Maka tidak ada manfaatnya. Saya yakin teman-teman kita panitia, jazakumullah khairan, sudah mengadakan kajian ini. Dan berapa banyak asatidz yang didatangkan di sini untuk memberikan peringatan dan peringatan dari pagi sampai sore nanti. Saya dengar tadi sebentar masih ada 2 orang ustadz setelah kami tentunya. Ini semua teman-teman sekalian agar betul-betul memberikan nutrisi terbaik buat ruh kita. Kita harus menjaga 2 kesehatan. Kesehatan ruh itu dengan ilmu. Sekarang antum duduk seperti majelis ini seperti kita sedang kasih makanan vitamin terbaik buat ruh kita. Dan orang kalau ruhnya kuat maka jasadnya akan ikut kuat. Sementara selama ini kita lebih banyak menjaga kesehatan yang kedua. Ini nomor 2, yaitu makan, minum yang kita suka atau yang sehat untuk menjaga sehat badan kita. Tapi kita lupa ruh kita. Orang kalau ruhnya kuat, jasadnya akan kuat. Tapi kalau jasadnya kuat, ruhnya belum tentu kuat. Berapa banyak orang yang kaya raya sudah mencapai urusan dunia, jasadnya kuat, ya, dia punya jabatan segala macam, akhirnya ditutupi dengan bunuh diri karena tidak kuat ruhnya. Tapi berapa banyak orang yang ruhnya kuat, walaupun hidupnya miskin, tapi bisa bahagia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, majelis ilmu ini dimaksimalkan. Apalagi ini berjalan sampai besok, setahu saya ya, masih ada lagi, maka dimaksimalkan.